أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اختص يوما لمحبته وأقام قوما لخدمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ورقات قليلة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمداني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغالي شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين بن عبد الغني، وسميناها بغية المحبين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang telah memilih ia akan satu kaum untuk mencintainya dan mendirikan ia akan kaum yang lain untuk berkhidmat kepadanya. Salawat dan salam atas semulia Nabi dan Rasul, junjungan dan penghulu kita Nabi yang sangat dipercaya, dan atas keluarganya dan sahabatnya sekalian. Adapun kemudian daripada itu bermula kitab ini adalah beberapa lembar yang sangat sedikit namun mengandung makna yang banyak. Ia adalah sebuah manaqib yang sangat mulia bagi seorang arif rabbani dan alim somadani Abil Badali, yang menjadi ikutan bagi orang yang di belakangnya dan tempat kembali bagi orang yang terlewatinya. Adapun sebelum kita membaca menaqib waliullah sebagaimana disebutkan di dalam menaqib Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, maka hendaklah kita terlebih dahulu berbaik sangka dengan mereka agar kita mendapatkan berkah dan amdad dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi dari buruk sangka kepada mereka karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkah dan amdad dari mereka, sekalipun kita sudah berkhidmat kepada mereka 100 tahun lamanya. Bermula nasab Abah berusaha kumpul dari pihak Abah Sidin adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Samman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allamah Khalifi Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya radhiyallahu an dari pihak ibunya adalah Masliyah binti Sofiyah binti Muhammad binti Iyang binti Muhammad Yusuf bin Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alimul Allamah Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka berkumpullah nasab orang tuanya radhiyallahu an pada datuknya yang kelima, yaitu Al-Alimul Allamah Mufti Muhammad Khalid. Dan adalah radhiyallahu an ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya radhiyallahu an diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah, yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuannya. Dan juga ketika ibunya radhiyallahu an sedang mengidam ingin memakan akan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginannya sudah tidak lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahirannya radhiyallahu an, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yaitu waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya radhiyallahu an keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Irang Seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya radhiyallahu an yang bernama Safiyah. Dan di sanalah mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilihnya kampung Tunggul Irang Seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Arba 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya radhiyallahu anhu hanya terpejam dan tidak ia menangis seperti bayi pada dalam zimnya.
serta tubuhnya pun membiru hingga neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doanya dari Tuan Guru Haji Abdurrahman, maka tubuhnya radhiyallahu an berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan. Dan tangisannya pun mulai terdengar, akan tetapi tidaklah radhiyallahu an itu mau menyusu kepada ibunya, namun hanya mau ia menghisap lidah Tuan Guru Haji Abdurrahman. Dan setelah beberapa lama diketahuilah bahwa radhiyallahu an mau ia menyusu kepada ibunya, manakala tidak ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah nama radhiyallahu an ketika masa kecilnya yaitu Qushairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya radhiyallahu an dengan Muhammad Zaini atas permintaannya radhiyallahu an sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdurrahman Tunggul Irang Seberang. Suatu di dan adalah halnya radhiyallahu an itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz yang dipelihara akan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tidak terpuji, sebagaimana diriwayatkan bahwa neneknya radhiyallahu an yang bernama Salbiyah pernah dipesani oleh Tuan Guru Zainal Ilmi bahwa di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar ia memelihara akan dia, yang tidak lain adalah cucunya sendiri yaitu Muhammad Zaini radhiyallahu an. Dan juga adalah halnya radhiyallahu an tidak pernah ia ihtilam, yakni bermimpi ya seumur hidupnya hingga baliknya radhiyallahu an hanya disebabkan umur, yaitu tatkala umurnya radhiyallahu an telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika radhiyallahu an dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya padam hingga radhiyallahu an tidak jadi melihatnya. Dan kemudian daripada itu bioskopnya itu pun runtuh. Dan adalah radhiyallahu an di masa itu sudah menampakkan khawariqul ada, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan. Setengah daripadanya yaitu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah ia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya, hingga ketika perompak itu bertemu dengannya radhiyallahu an, maka ia meminta kepada radhiyallahu an agar diluruskan akan i'tiqadnya yang sesat, serta dibimbing olehnya radhiyallahu an untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah radhiyallahu an itu ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika radhiyallahu an ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya radhiyallahu an itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu an dipersilahkan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah, di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barokbah. Dan adalah radhiyallahu an pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada radhiyallahu an, serta memberi nama oleh keduanya akan radhiyallahu an dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah radhiyallahu an ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Dan bermula orang yang pertama mengajari serta membimbingnya radhiyallahu an adalah orang tuanya dan neneknya sendiri, yang mengajari akan radhiyallahu an ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada guru Hasan pasayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu an 7 tahun sudah mulai ia belajar di Madrasah Islamiyah Kampung Keratuan Martapura. Dan adalah guru-gurunya radhiyallahu an ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Zaini Umar.
Dan adalah radhiyallahu an ketika berumur 9 tahun mulailah ia belajar di madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu an di masa itu adalah Al-Alimul Fadil Guru Sulaiman, Al-Alimul Fadil Haji Abdul Hamid Husain, Al-Alimul Fadil Haji Mahalli Abdul Qadir, Al-Alimul Fadil Muhammad Zain, Al-Alimul Fadil Haji Rafi'i, Al-Alimul Fadil Haji Husin Dahlan, Al-Alimul Fadil Guru Sahran, Al-Alimul Fadil Haji Salman Yusuf, Al-Alimul Fadil Haji Salman Jalil, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Saman Mulia, Al-Alimul Fadil Haji Salim Ma'ruf, Al-Alimul Fadil Haji Husin Qadri, Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Sya'rini Arif radhiyallahu anhu. Dan bermula guru pembimbingnya radhiyallahu anhu yang pertama secara rohani adalah Al-Alimul Allamah Ali Junaid Berau bin Al-Alimul Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bil Alimul Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alimul Fadil Haji Muhammad Gadung. Dan adalah Syekh Murabbi Mursyid atau yang membimbingnya radhiyallahu anhu secara khusus dalam menjalani terbiyatul sufiyah, yakni Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Kiai Tubagus Muhammad Falak Bogor, dan Al-Alimul Allamah Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutubi Al-Maki, hingga kemudian Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi menyerahkannya radhiyallahu an kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menyerahkannya radhiyallahu an ke bawah bimbingan Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara karamat radhiyallahu an, sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad bin Wang, bahwa salah seorang cucunya telah tertelan jarum pentol dan sudah dinyatakan bahwa untuk mengeluarkannya harus dengan jalan bedah. Akan tetapi berkat karamah dan doa yang dipanjatkan oleh Tuan Syekh Abah Guru sekumpul, jarum itu pun dapat keluar dan cucu Tuan Guru Haji Muhammad pun selamat. Dan adalah karamat radhiyallahu anhu yang paling besar, yaitu istiqamah, terutama dalam berbakti kepada kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan juga istiqamah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya serta mengerjakannya. Bahkan radhiyallahu an tetap menyempatkan diri untuk mengajar sekalipun dan di dalam keadaan berbaring yang disebabkan oleh sakitnya, dan itu pula merupakan salah satu bukti kasih sayangnya radhiyallahu an kepada umat Rasulullah agar mereka menjadi orang yang berpengetahuan agama serta mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat, sehingga banyaklah murid-murid radhiyallahu anhu yang menjadi ulama al-amilin serta mendapatkan maqam wasil ilallah. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu anhu, wahai sekalian muridku, hendaklah kamu selalu memandang nikmat Allah agar hati kamu selalu gembira dan bersyukur, dan janganlah kamu suka memandang bala karena berakibat kepada kesedihan dan kafir. Dan setengah daripada perkataan radhiyallahu an, hendaklah kamu mencari ilmu agama dengan syarat ilmunya dan gurunya dan amalnya harus benar, yakni ahlus sunnah wal jamaah, sebab akan membawa ke surga. Sedangkan apabila ilmunya dan amalnya dan gurunya tidak benar, yakni bid'ah dalalah, akan membawa ke dalam neraka. Semoga dengan berkat menakib ini kita yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta seluruh keluarga dan jiran kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang selalu cinta kepada Allah dan Rasul dan para awliya dan orang-orang saleh. Karena dengan sebab cinta itulah kita akan dikumpulkan dengan mereka itu di akhirat. Amin ya rabbal alamin.